Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Halo, waalaikumsalam Ibu. Selamat siang juga Ibu. Ya, Mas, jadi sebelum kita mulai kontennya, bisa kita awali dengan perkenalan terlebih dahulu ya, agar kita lebih akrab lagi dalam proses konseling nanti ke depannya. Ya, boleh Mas perkenalan diri terlebih dahulu? Baik Ibu, perkenalkan nama saya Rangga Wijayanto dari SMK 63 Jakarta Bu. Kelas berapa Mas Rangga? Saya kelas 12 Ibu. Oh, SMK. SMK ngambil jurusan apa Mas? Saya ngambil di bidang pertanian Bu. Oh, di Jakarta masih ada pertanian ya. Iya masih Bu. Ya. Gimana kabarnya nih, Mas Rangga? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, kalau begitu, Alhamdulillah, salam kenal ya Mas ya. Sebelumnya, perkenalin, nama Ibu Dona Angelina. Mas bisa panggil saya Bu Dona ya. Iya Ibu. Ya, kalau boleh tahu ada perlu apa nih Mas? Begini Bu, saya dengar dari teman saya, katanya Ibu membuka layanan konseling online ya? Ya saya mau sedikit curhat aja sih Bu. Iya, benar Mas. Jadi, eh, sebelum kita, Mas sendiri tahu nggak konseling itu sendiri apa dan konseling online itu apa? Saya belum tahu Bu. Oke, jadi arti konseling itu sendiri yaitu aktivitas profesional yang dilakukan oleh konselor untuk menggali masalah klien dan mencari solusinya. Lalu, konseling online atau yang sering kita sebut cyber counseling adalah proses konseling yang dilakukan dengan alat bantu jaringan sebagai penghubung antara klien dan konselor. Jadi, di sini Mas Rangga tidak usah takut lagi karena kita juga menerapkan beberapa asas. Salah satunya ada asas kerahasiaan. Jadi, Mas tidak usah khawatir kalau cerita Mas ini akan tersebar luaskan. Alhamdulillah kalau gitu Bu. Berarti semua kerahasiaan saya akan terjaga kan Bu? Ya, tetap terjaga Mas. Betul sekali. Ya, karena itu memang asas konselor sendiri dari dahulu ya Mas ya. Asas konselor juga bukan hanya kerahasiaan aja, cuman tadi itu salah satunya. Gitu. Ya, silahkan kalau ada yang mau diceritakan, diceritakan. Begini Bu, saya tuh cuma ada sedikit permasalahan sih Bu di sekolah saya yang bikin bingung dan saya merasa bosan gitu Bu. Eh, apa tuh yang membuat Mas menjadi rasa bosan? Ya saya bosan sih Bu ketika belajar seperti ini di tengah pandemi ini. Saya ingin belajar seperti dahulu, bertemu teman-teman, bermain dan belajar bareng teman-teman Bu. Ya, saya mengerti, saya juga bisa merasakan perasaan Mas sekarang. Nah, jadi bukan Mas doang yang merasakan dampak ini ya, tapi seluruh anak-anak di dunia ini, di negara manapun, pasti terkena dampak ini ya. Memang sungguh sulit ya Mas ya, tapi demi keamanan kita bersama, kita tetap patuhi anjuran pemerintah, yaitu tetap di rumah saja. Ya. Jadi untuk sementara ini sampai
negara kita, negara-negara tetangga benar-benar pulih dari COVID ini dulu, baru kalau pemerintah sudah bisa menetapkan untuk sekolah kembali, baru insya Allah nanti teman-teman bisa sekolah kembali. Mungkin saat ini belajarnya lewat Zoom juga tidak? Atau bagaimana sistem belajarnya? Iya Ibu, sistem belajarnya juga lewat daring dan online dan Zoom begitu Bu. Hmm, Berarti kalau sudah lewat Zoom, bisa bareng-bareng dong melihat teman-temannya. Iya Bu, cuma saya bingung itu Bu. Ketika saya dapat apa praktek, nah itu saya bingung Bu. Sedangkan fasilitas-fasilitas saya kurang memadai gitu Bu. Oke, apa Mas sendiri sudah konsultasi ke guru Mas sendiri? Hmm, sudah Bu, tapi kan kalau di pertanian itu tempo waktunya lama. Nah, terus guru juga gitu ada yang tidak mau tahu Bu. Pokoknya murid-muridnya kalau praktek harus ada semua, entah alat, entah yang lain-lainnya Bu. Oke, saya paham tidak semua guru kadang memahami siswanya ya. Ya, jadi gini, sebelumnya kamu juga sudah membicarakan belum masalah ini ke orang tua kamu? Sebenarnya sudah Bu, tetapi ayah saya terkena PHK di saat pandemi ini Bu. Dan ibu saya juga membuka warung kecil-kecilan, itu pun hanya bisa untuk makan sehari-hari saja Bu. Oke. Mungkin dari cerita kamu ini, ibu bisa ngasih saran kamu cari-cari mengenai beasiswa, cari di Google atau di sosial media, kamu bisa cari lewat Instagram, atau kamu cari info lewat guru kamu. Eh, kayak ibu pernah dengar kan ada bantuan KJP, coba kamu minta urus melalui PU kamu minta bantuan, mungkin PU kamu bisa nanti membantunya. Kalau gaji kamu, insya Allah dapat lumayan buat bulanan kamu, buat nanti menambah sedikit-sedikit apa yang kamu perlukan dan kamu butuhkan untuk sekolah atau selain KJP ya seperti ibu bilang tadi kamu cari informasi lewat guru kamu sendiri. Jangan sungkan untuk bertanya kepada gurumu. Intinya satu ya, harus sopan santun, harus tahu jam kalau menghubungi guru. Oke. Nah, nanti kalau misal kamu udah ketemu beasiswa-beasiswa di Instagram atau dari Google, kamu coba daftar, jangan ragu-ragu. Siapa tahu memang rezekimu, kan kita nggak tahu ya. Iya Nah, Ibu, baik Ibu. karena orang tuamu juga terkena PHK ya pandemi ini, banyak juga yang ditinggalkan, kita banyak ditinggalkan saudara-saudara kita, teman-teman kita. Jadi kamu mulai nanti langsung cari info ya mengenai beasiswa-beasiswa yang ada di sosial media ya. Siapa tahu salah satunya ada rezeki buat kamu. Baik, terima kasih Ibu. Lalu yang membuat kamu bingung tadi itu apa ya? Nah, itu Bu, saya nanti ketika setelah lulus dari SMK ini, saya itu pengen kuliah Bu, tapi apa daya, melihat ayah saya yang terkena PHK di saat pandemi ini, dan keluarga keluarga saya juga lagi krisis ekonomi, ibu saya hanya buka warung kecil-kecilan, itu pun hanya untuk makan sehari-hari Bu. Dan kalaupun saya ingin bekerja, ya di saat pandemi ini
lowongan pekerjaan gitu juga hanya buka sedikit lowongan pekerjaan gitu, Bu. Ya, jadi kamu nggak perlu bingung ya. Kamu mau cari kerja apa saat ini nggak usah dipikirin. Karena kamu juga masih kelas 12 dan kamu lulus juga masih tahun depan. Insya Allah kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini cepat selesai ya, agar orang Iya. tuamu bisa bekerja kembali untuk membimbing keluargamu, ibumu, dan saudara-saudara lain ya. Amin, Jadi, Ibu. jadi kalau kamu memang sungguh-sungguh untuk kuliah, nanti jika ada info dari guru BK-mu atau guru wali kelasmu mengenai SBMPTN ataupun SNMPTN, boleh kamu ikuti ya. Iya, Ibu. Baik, Kamu Bu. belajar sungguh-sungguh biar kamu mendapatkan universitas terbaik buat diri kamu. Nanti Baik, Bu. kalau kamu ingin bekerja, ya kamu bekerja terlebih dahulu, kamu cari uang yang cukup, untuk jika udah cukup, kamu bisa lanjutkan pendidikanmu ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Sebenarnya bisa, saya dulu waktu kuliah juga kerja sambil kuliah, tapi jikalau kamu tidak mampu, kan tidak mampu ya maksudnya tidak bisa memanage waktu antara sekolahmu dan kuliah dan pekerjaanmu, maksudnya nantinya jangan, Iya. karena sorry karena itu bikin kuliahmu dan pekerjaanmu itu berantakan. Nanti kamu sendiri yang lemak, jadi stres sendiri. Tapi kalau kamu bisa mengatasinya, itu oke, nggak apa-apa. Tapi Baik, Bu. kalau ibu kurang tahu ya, sebetulnya kalau di universitas negeri itu tidak ada yang kerja sambil kuliah ya, karena waktunya juga ini ya, bentrok ya. Kalau ibu kan karena sambil kelas karyawan, jadinya bisa bekerja sambil kuliah. Baik, Jadi Bu. setelah ini bagaimana keputusanmu? Ya, keputusan saya ingin kuliah, Bu. Tetapi dananya itu setelah melihat orang tua saya kena PHK dan ibu saya hanya membuka warung kecil-kecilan. Ya, Seperti ibu tadi bilang, kamu jangan lupa setelah ini cari info tentang beasiswa ya. Nanti kalau misalnya saya ada info tentang beasiswa, insya Allah nanti bisa saya share ke kamu ya. baik, Ibu. Ingat, Terima kasih, Bu. jangan kamu remehin, kamu langsung daftar. Mana tahu memang rezekimu, kita tidak ada yang tahu. Ya. Iya, Ibu. Baik, Bu. Jadi gimana? Apa ada yang harus diceritakan lagi atau ada yang kurang? Atau gimana? Sudah tidak ada, Bu. Alhamdulillah, saya sudah lega, Bu. Karena saya sudah mengeluarkan apa yang di pikiran saya itu, Bu. Nah, itu tadi ya, pandemi ini memang parah sekali ya. Kita banyak kehilangan saudara-saudara kita, teman-teman kita, terutama orang tua kita sendiri. Ya mau gimana lagi? Ini sudah takdir dari Tuhan ya. Kita banyak-banyak berdoa, kamu juga jaga kesehatan kamu. Kalau keluar tetap patuhi protokol kesehatan. Makannya juga yang teratur, vitaminnya yang teratur. Nah, tugas kamu seperti tadi, kamu cari beasiswa-beasiswa, lalu tidak lupa kamu belajar dengan sungguh-sungguh agar tercapai keinginanmu untuk masuk universitas negeri.
Amin, Ibu. Apa sudah cukup atau ada yang perlu ditambahkan? Alhamdulillah sudah, Bu, sudah cukup. Dan saya udah agak tenangan, Bu. Ya, kalau begitu. Baik, terima kasih untuk Mas Rangga sudah konseling hari ini. Iya, Ibu. Terima kasih juga, Ibu, atas sarannya yang telah Ibu berikan kepada saya. Udah ya Mas, saya pamit. Nanti kita bisa lanjut via WhatsApp ya. Nanti bisa saya share ya setelah ini. Baik, Ibu. Nanti saya bisa sharing lagi mengenai info-info beasiswa atau bantuan lainnya ya, bantuan pendidikan lainnya. Ya, baik, Bu. Jadi tidak lupa Mas minta bantuan TU juga atau bertanya kepada guru Mas juga ya. Iya, Ibu. Baik. Terima kasih Mas Rangga. Selamat siang. Terima kasih kembali, Ibu. Selamat siang, Ibu.